Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Coaching diartikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi coachee. Selain coaching, ada beberapa metode pengembangan diri yang lain yang bisa jadi sudah kita praktikkan selama ini di sekolah, yaitu mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Mentoring merupakan suatu proses di mana seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Fasilitasi adalah sebuah proses di mana seseorang yang dapat diterima oleh seluruh anggota kelompok secara substantif berdiri netral dan tidak punya otoritas mengambil kebijakan, melakukan intervensi untuk membantu kelompok memperbaiki cara-cara mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai masalah, serta membuat keputusan agar bisa meningkatkan efektivitas kelompok itu. Sedangkan training merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Sistem Among ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Untuk mengembangkan kompetensi diri guru dan menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, serta mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip-prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemitraan. Prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coaching adalah proses mengantarkan seseorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Pada proses coaching, coach diharapkan memiliki kompetensi inti coaching, yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, 2 mendengarkan aktif, 3 mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempat mendengarkan dengan rasa. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. Percakapan untuk perencanaan mungkin terjadi sebelum coachee atau rekan sejawat akan memulai atau terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan suatu tugas. Percakapan untuk pemecahan masalah biasanya terjadi saat coachee menghadapi masalah, merasa buntu, merasa tidak jelas, merasa tidak berdaya, merasa tidak mampu, mengalami krisis, dan membutuhkan bantuan dari luar. Percakapan untuk berefleksi terjadi setelah ada aktivitas yang dilakukan oleh coachee atau setelah coachee menyelesaikan tugas dan saat coachee sedang ingin merefleksikan diri. Percakapan untuk kalibrasi terjadi saat coachee ingin melakukan swanilai kinerja atau perkembangannya terhadap suatu standar atau kriteria dan saat perlu melakukan penyesuaian ulang atas rencana terhadap standar atau kriteria tersebut. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar,
yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Tirta, tujuan umum atau tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coachee. Tirta, identifikasi. Identifikasi di sini coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Tirta, rencana aksi. Rencana aksi merupakan pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tirta, tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tahapan membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Umpan balik berbasis coaching. Umpan balik yang efektif haruslah bersifat netral, sehingga tidak subjektif dan tanpa dasar. Umpan balik akan memiliki lebih besar kesempatan untuk diterima apabila berbasis data kuantitatif dari indikator pencapaian yang sebelumnya sudah disepakati. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat memberikan umpan balik dengan prinsip coaching. Yang pertama, tujuan pemberian umpan balik adalah untuk membantu pengembangan diri coachee. Tanpa umpan balik, orang tidak akan mudah untuk berubah. Sesuai prinsip coaching, pemberian umpan balik tetap menjaga prinsip kemitraan. Selalu mulai dengan memahami pandangan atau pendapat coachee. Peran seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain bertujuan untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, supervisi akademik juga bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Kriteria minimal kompetensi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sejalan dengan hal ini, dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, kita diharapkan menjadi supervisor atau kepala sekolah yang memiliki paradigma berpikir dan keterampilan coaching dalam rangka pengembangan diri dan rekan sejawat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang diawali dengan paradigma berpikir yang memberdayakan. Salah satunya adalah pendekatan coaching. Kita merencanakan secara sadar pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan murid-murid untuk mewujudkan kekuatan atau potensinya. Pembelajaran holistik yang memberikan mereka pengalaman untuk mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Peran guru sangat besar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mewujudkan students well-being. Sebagai guru penggerak, dengan bekal pengetahuan yang didapatkan selama pelatihan, harapannya dapat mengimplementasikan pengetahuannya di sekolah masing-masing dan komunitas praktisi untuk berkolaborasi mewujudkan students well-being.
Proses coaching yang dilakukan oleh kepala sekolah atau supervisor dapat membantu guru untuk mengembangkan kompetensinya dalam mewujudkan students well-being. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Coaching merupakan salah satu pendekatan yang memberdayakan. Pendekatan dengan paradigma berpikir yang memberdayakan mutlak diperlukan agar pengembangan diri dapat berjalan secara berkelanjutan dan terarah. Tujuan supervisi akademik antara lain untuk memastikan pembelajaran yang berpihak pada murid, untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah, sebagaimana tertuang dalam Standar Tenaga Kependidikan pada Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 Ayat 2, meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk mendorong ruang perbaikan dan pengembangan diri guru di sekolahnya. Oleh karena itu, penting kiranya bagi kita memastikan bahwa supervisi akademik yang akan dijalankan benar-benar berfokus pada proses pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam standar proses tersebut. Demikianlah video koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.